Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Bertemu lagi dengan saya Syafil Hidayah dari Pendidikan IPA Universitas Jember. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Sebelumnya, apakah dari kalian pernah mengamati bagian-bagian pada tumbuhan? Dan apakah fungsi dari masing-masing bagian tersebut? Daripada lebih penasaran, yuk langsung saja simak video berikut. Swipe right. Coba perhatikan tumbuhan tersebut. Nah, struktur tumbuhan atau organ pokok yang membentuk tubuh tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Sedangkan bunga, buah, dan biji termasuk organ khusus pada tumbuhan. Setiap bagian tumbuhan tersebut mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Yuk, kita bahas struktur dan fungsi bagian tumbuhan satu persatu. Ya, yang pertama yaitu struktur dan fungsi pada akar. Pernahkah kamu mendengar sistem perakaran? Coba perhatikan gambar berikut. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Tumbuhan monokotil seperti jagung dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Sedangkan tumbuhan seperti kacang tanah, mangga, dan rambutan memiliki sistem perakaran tunggang. Fungsi utama akar, yang pertama yaitu menambatkan tumbuhan pada tanah, dan yang kedua yaitu menyerap air dan mineral dalam tanah. Akar pada beberapa tumbuhan dapat mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi yang khusus. Contoh, pada tanaman singkong, akar mengalami modifikasi sehingga akar berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Kemudian, pada tanaman beringin mengalami modifikasi akar yang berfungsi sebagai alat pernafasan. Pembahasan yang kedua yaitu struktur dan fungsi pada batang. Batang sendiri umumnya berbentuk silinder, tetapi terdapat beberapa batang yang berbentuk persegi 5, persegi 6, dan lain-lain. Selain itu, batang juga memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Apakah yang kamu amati dari batang tumbuhan monokotil dan dikotil? Ya, pada tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, ruas-ruas batang atau internodusnya terlihat sangat jelas. Fungsi umum batang yang pertama yaitu untuk menyokong bagian tumbuhan. Yang kedua untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar. Batang pada beberapa tumbuhan dapat mengalami modifikasi. Contoh, yang pertama yaitu ada tebu, kentang, dan kunyit mengalami modifikasi batang yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Yang ketiga, struktur dan fungsi pada daun. Daun merupakan organ yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan dengan klorofil. Pada contoh daun dikotil dan monokotil tersebut dapat terlihat perbedaannya. Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk dikotil atau monokotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan pada daun dikotil memiliki peruratan daun yang menjala. Fungsi dari daun yang pertama yaitu untuk mengatur penguapan air. Yang kedua, sebagai tempat pernafasan, dan yang ketiga yaitu sebagai tempat mengambil gas karbon dioksida melalui stomata untuk proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis, gas karbon dioksida dari udara ditambah dengan air dari tanah dibantu oleh cahaya matahari sebagai energi akan berubah menjadi glukosa dan oksigen. Selanjutnya, glukosa akan disusun menjadi zat pati atau amilum melalui polimerisasi. Nah, apakah kalian juga berpikir, apakah daun juga mengalami modifikasi?
Ya, beberapa daun juga mengalami modifikasi. Contohnya pada bawang merah, daun sisik pada bawang merah merupakan modifikasi daun yang masuk ke dalam tanah, kemudian mengalami penebalan sehingga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang keempat yaitu struktur dan fungsi pada bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu yang pertama ada perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak, dan mahkota. Sedangkan alat reproduksi meliputi benang sari dan putik. Nah, bunga yang memiliki bagian perhiasan dan alat reproduksi dinamakan bunga lengkap. Sedangkan pada bunga yang memiliki sebagian dari perhiasan atau alat reproduksi dinamakan bunga tak lengkap. Berdasarkan keberadaan alat reproduksinya, ada bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga yang dinamakan bunga sempurna. Sedangkan pada bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin dalam satu bunga dinamakan bunga tak sempurna. Struktur bunga pada tumbuhan dikotil dan monokotil dapat dibedakan berdasarkan jumlah bagian-bagian bunga. Tumbuhan monokotil biasanya memiliki bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan daun benang sari yang berkelipatan 3. Sedangkan pada bunga dikotil memiliki bagian bunga berkelipatan 4 atau berkelipatan 5. Yang kelima yaitu struktur dan fungsi pada buah dan biji. Tahukah kamu dari mana buah dan biji berasal? Ya, dari bunga. Kok bisa, Kak? Masih ingatkah kamu bagian-bagian dari bunga? Nah, salah satu bagian dari bunga yaitu putik atau plistilium. Putik terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut dengan bakal buah. Bagian yang memanjang disebut dengan tangkai putik atau stilus dan bagian kepala putik atau stigma. Di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji. Bakal buah akan berkembang menjadi buah sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Nah, apakah masih ada yang kurang dimengerti adik-adik? Thank you for watching and see you.